Islam walam arol muslimin wa dhahabtu ila biladil arabi ra'aitul muslimin walam arol Islam. Aku pergi ke negara barat, kulihat Islam tapi tidak kulihat muslim. Dan aku pergi ke negara Arab, kulihat muslim tapi tidak kulihat Islam. Di sekeliling kita muslim banyak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita di sesi yang ke-100 sekian kalinya. Semoga kita bisa istiqomah terus, dijaga niatnya, dicari manfaat dan hikmahnya, terus diaplikasikan mana yang relevan. Dari situ ilmu kita nanti akan manfaat. Selebihnya serahkan semuanya pada Allah. Kita akan sering, kalau dalam hidup ini pokoknya ya segalanya penentunya adalah Allah, maka kita pasrah saja, ikhlas saja. Atau pakai bahasa populer kita, hidup ini mengalir saja. Cuma harus diingat-ingat, kelihatannya ada giumnya sederhana, mengalir saja. Untuk bisa mengalir itu ada syaratnya. Kalau enggak ya kamu enggak jadi mengalir, tapi mampet. Yang pertama syaratnya orang bisa mengalir saja itu dia harus luwes, fleksibel. Kalau kamu kaku enggak bisa mengalir. Air itu fleksibel. Kalau di depannya ada batu ya dia belok. Kalau ada kayu dia belok. Kalau kamu kaku, tabrakan dan kamu macet di situ, kecantol di situ. Maka untuk kamu bisa mengalir harus fleksibel. Syarat kedua harus mau berubah. Hidup yang mengalir itu kan berarti hidup dari masa lalu dialami di masa kini, dilanjutkan di masa depan. Ini pasti ada perubahan-perubahan. Kalau kamu macet diam saja, tidak ada perubahan, berarti kamu tidak mengalir. Dan yang terakhir, untuk mengalir itu kamu butuh tempat yang rendah. Kamu harus mau merendah. Air itu mengalir kalau dia alirannya ke bawah. Kalau kamu tinggi, merasa besar, merasa tinggi, merasa pinter, merasa itu berarti kamu tidak merendah. Rasamu rasa yang tinggi. Kalau kamu merasa yang tinggi ya kamu tidak akan mengalir. Jadi rumusnya itu untuk bisa hidupmu mengalir. Ya syarat paling besar adalah ikhlas yang jelas. Oke, itu pengantarnya. Lumayan dapat satu teori. Ya, itu kan lumayan. Malam ini kita lanjutkan dengan para mujaddid. Minggu lalu kita ketemu Jamaluddin Afghani. Malam ini kita ketemu muridnya, Muhammad Abduh dari Mesir. Kalau ada yang merasa
Saya ini anaknya orang kecil, tidak mungkin jadi orang besar. Lihatlah beliau, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini bapaknya petani. Jadi bukan orang besar, bukan ulama besar, bukan. Bapaknya cuma petani. Jadi kalian jangan minder, bapakmu kebanyakan mungkin lebih dari sekedar petani. Tapi Abduh ini bapaknya petani. Dan pinter sebenarnya Abduh ini, cuma kadang-kadang belajarnya juga mutung, tidak puas. Mungkin karena saking cerdasnya, lingkungannya nggak bisa mewadahi keinginannya. Kabarnya Abduh ini umur 10 tahun sudah hafal Quran. Itu pun menghafalkannya cuma 2 bulan. 2 bulan bisa hafal Quran. Kalau kali kan menghantamkan Al-Quran setahun aja kan tidak selesai-selesai. Ya, Abduh 2 bulan hafal Al-Quran. Jadi pada usia 10 tahun. Cuma kemudian di sekolahannya, di Tonto itu dia merasa, kok gini ya pendidikan Islam membosankan. Akhirnya dia pulang dari pondoknya, kalau versi Indonesia pulang kampung. Terus kawin. Umur 16 tahun kawin Abdul di kampung. Wong petani, bantu bapaknya tani. Ya apa yang dilakukan tani itu kan ya hidupnya santai, menikmati hidup, ya mau apa lagi. Umur 16 tahun dia bertani. Tapi terus didatangi oleh pamannya, namanya Ahmad Darwis. Kata pamannya, kamu itu pinter, ndak cocok, eman-eman potensimu kalau hanya bertani, sekolahlah lagi. Baliklah lagi dia ke pondoknya, sampai kemudian lulus dan masuk Al-Azhar. Masuk Al-Azhar pun dia masih belum puas. Dia masih, mungkin kayak di pondok itu kan selalu kitab kuning. Dia nggak puas kalau hanya belajar pikirannya orang. Itu dia tidak puas. Lah kita ngasih kontribusi apa kok hanya ikut-ikutan pikirannya orang dari masa lalu. Tidak salah mereka, cuma kita ini tidak ada apa-apanya, berarti tidak memberi kontribusi apa-apa. Maka cuma kali ini dia tidak pulang kampung. Di Al-Azhar dia kecewa kayak Ghazali, lari ke dunia sufi. Belajar asketik, belajar uzlah, belajar juhud, belajar wirid kayak Ghazali. Tapi bukan tipenya. Orang itu juga tipe-tipe ya. Kalian harus tahu tipemu. Mungkin membaca-baca Ghazali terus Abduh kepingin kayak Ghazali. Katanya Ghazali puncaknya itu ya di tasawuf. Dia mencoba masuk ke tasawuf tapi tidak jodoh. Datang lagi pamannya Ahmad Darwis tadi terus bilang, kamu juga tidak bakat jadi sufi. Duniamu tidak di sini. Biar kamu tidak bosan belajar agama, belajarlah juga ilmu umum. Nanti dia terus belajar logika, belajar matematika, belajar ilmu-ilmu umum. Di situ dia baru merasa puas. Kayak gini ilmu. Tidak kayak hafalan nazom, tidak kayak hafalan kitab kuning, tidak kayak itu Abduh. Apalagi terus kemudian ketemu dengan mentornya Jamaluddin Afghani. Dia sangat tunduk pada gurunya ini, sehingga banyak menyebarkan gagasan gurunya. Sampai kemudian diskors dari kampus. Sampai ketika dia sudah ngajar, dia diberhentikan. Tapi tidak masalah, dia tetap aktivis. Meskipun nanti belakangan di akhir hidupnya dia jadi qadhi, dia jadi kepala, kalau di Indonesia mungkin semacam mahkamah agungnya, jadi guru besar, tapi dia sudah berjuang kemana-mana membantu gurunya. Gagasan-gagasannya tidak sangat jauh dari gagasannya Jamaluddin Afghani. Cuma di beberapa titik lebih kontroversial. Nanti kita lihat ada kontroversial di mana.
Yang suka banyak, pengaruhnya luar biasa tokoh ini. Di Indonesia masih sangat terasa sampai hari ini. Gaya berpikir model Abduh dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia kan masuknya lewat Al-Urwatul Wusqa. Ya, majalah yang diterbitkan bareng-bareng dengan gurunya. Tulisan-tulisannya juga banyak. Bagi yang bisa bahasa Arab, tulisan-tulisannya Abduh beberapa bisa di-download gratis. Silahkan kamu googling, cari karya-karya beliau. Oke, ini ya bahasa Arab. Ya, kamu ngaji aja males ya, apalagi diam-diam baca kitabnya Abduh. Oke, nanti beliau meninggal 1905. Kelahiran 1849. Berarti umurnya sekitar 56 tahun. Tidak terlalu tua, tapi jasanya besar, khususnya untuk dunia Islam. Mesir itu kan di era kehidupannya Abduh sedang kesengsem luar biasa dengan sains. Saat itu penguasanya adalah Muhammad Ali Pasha. Yang memperkenalkan sains ke dunia Mesir itu Napoleon Bonaparte, Perancis. Perancis ini sebenarnya Napoleon ini datang ke Mesir itu sebenarnya untuk transit. Target utamanya India dalam rangka saingan sama Inggris. Napoleon ini masuk ke Mesir selain membawa pasukan, dia juga membawa banyak ilmuwan. Ada sekitar 60-an ilmuwan yang dibawa dari berbagai bidang ilmu. Terus dia di Mesir juga membangun laboratorium ilmiah, namanya Institut di Egypt. Dari situ orang Mesir terbuka matanya tentang dahsyatnya sains. Cuma ya seperti di mana-mana, ketika kubu sini hidup, kubu sebelah juga hidup. Yang konservatif juga resisten. Sains Barat dianggap merusak, tapi di sisi lain penguasanya lebih pro sains Barat, Muhammad Ali Pasha. Dari situlah nanti lahir tokoh-tokoh banyak yang disekolahkan ke Perancis, banyak yang dikirim ke luar negeri, banyak mendatangkan guru, banyak dilakukan terjemahan. Akhirnya lahirlah fase pembaharuan di dunia Islam. Salah satu tokohnya beliau ini, Muhammad Abduh. Itu untungnya Mesir yang datang Napoleon membawa ilmuwan. Kalau di Indonesia yang datang Belanda. Iya, Belanda isone mau ngadu-adu. Grup ini diadu sama sana, kalau sudah lemah dia masuk. Strateginya Belanda kan gitu, dipecah-pecah terus dijajah. Dan kita nggak dapat apa-apa. Yang dijajah Inggris kayak India itu mungkin Inggrisnya lebih lancar daripada kita. Kita dijajah Belanda ya bahasa Belanda paling 1-2. Karena Belanda itu mau ngajari itu kan di sekolah-sekolah khusus yang dia bentuk sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Dan nggak semua orang bisa sekolah di sana. Nah, itu Belanda. Ya nasib kita. Cuma kalau ya makanya kita itu kan kalau bahasa asing agak trauma. Karena tidak terbiasa. Tidak dibiasakan oleh Belanda. Kalau Perancis, kalau Inggris mungkin lebih enak, lebih nyaman. Sayangnya kita dulu nggak bisa nego. Mbok gantian. Itu kan memang negara-negara Eropa saat itu memang rundingan terus dibagi-bagi. Siapa jajah mana itu dibagi. Jadi ada pembagian wilayah. Dan kita kebetulan kejatah Belanda, negaranya kecil, miskin. Habis kita di hisab zaman itu. Oke, itu pengantarnya. Paling tidak bisa tergambar situasi umat Islam zaman itu. Yang pertama jelas dijajah. Yang kedua jumud, sama kayak di Afghani. Jumud itu mandek, macet. Orang tidak boleh berpikir sendiri, pintu ijtihad ditutup.
Yang ketiga, banyak yang terus lari ke dunia tasawuf, sufi. Orang yang kalah masuk ke dunia sufi itu pas, cocok. Karena sufi dunianya pasrah, tidak bikin gelisah. Ya, kalau kamu masuk ke sufi kan tidak ada yang bikin kamu gelisah. Semuanya sudah kehendaknya Allah. Apapun yang terjadi itu maunya Allah, selesai. Jadi kalau pengen hidup tentram, nyaman, memang masuk ke dunia tasawuf. Cuma kita punya tanggung jawab loh. Selain hubungan kita sama Allah, kita juga punya tanggung jawab khalifah. Kita punya tanggung jawab menentukan ketentraman, kemakmuran, harmoni alam semesta. Satu-satunya makhluk yang dikasih amanat dan dikasih modal untuk bisa mimpin alam semesta itu manusia. Dan itu tugas kita. Oke, makanya ya perlu orang-orang seperti Abduh Afghani untuk membangunkan kita. Jangan melarikan diri dari masalah, dari dunia. Kita punya PR besar. Saya tidak tahu PR-nya sudah selesai apa belum hari ini. Kalau sudah selesai nilainya berapa, itu Allah yang tahu. Tapi semoga kita sudah siap berusaha. Oke, saya ambil dari kutipannya Abduh. Ini yang pertama menunjukkan kekagumannya pada gurunya, sekaligus tipikalnya santri, hormat gurunya. Sesungguhnya kedua orang tuaku telah memberiku kehidupan, di mana aku bisa bergabung dengan kedua saudaraku, Ali dan Makhrus. Ini saudara laki-lakinya. Bisa ketemu saudara Ali dan saudara Makhrus itu karena orang tua kandung. Akan tetapi Sayyid Jamaluddin Afghani memberiku kehidupan di mana aku bisa bergabung bersama Muhammad, Ibrahim, Isa, para wali dan orang-orang suci. Jadi orang tua penting. Orang tua jasmani itu ya orang tua kandung kita. Orang tua rohani itu guru-guru kita. Makanya Abduh sangat hormat pada gurunya Jamaluddin Afghani, seorang pembaharu, pengembara yang kemarin kita bahas. Jadi gara-gara Afghani lah Abduh merasa bahwa aku bisa bareng-bareng dengan Muhammad, bareng-bareng dengan Musa, dengan Isa, dengan para wali. Kalau di rumah saja bertani, ya mungkin hidupku tentram. Tapi yang ngumpulnya sama saudaraku, saudara kandung, Ali dan Makhrus. Jadi harus punya mentor. Kalian juga carilah kiblatmu masing-masing. Karena dengan adanya mentor, kamu tidak perlu terlalu capek. Kadang-kadang menilai diri sendiri itu susah. Butuh orang yang lebih dari kamu menilai dirimu. Itu gunanya guru. Makanya sufi itu sangat menyarankan ada mursyid, tempat kita bergantung. Karena kita ini masih kotor. Yang masih kotor tidak bisa melihat dirinya sendiri, apalagi membersihkan dirinya sendiri. Butuh seorang guru. Oke, yo kamu cari sendiri. Yang jelas jangan saya. Yo, aku ya sedang nyari guru. Jadi kita semua butuh guru. Kalau ini kan bukan saling berguru, tapi saling belajar. Kita makomnya sama-sama murid. Murid sama murid ngobrol itu ya pasti bukan ngajar, tapi saling belajar. Kita lanjutkan. Ini kalimat luar biasa yang sering dikutip orang dari Abduh. Jadi ceritanya Abduh ini waktu dia dikucilkan, waktu dia di Perancis sama gurunya, sekali-sekali diam-diam dia datang ke Mesir. Ke Mesir. Di Perancis itu dia melihat orang Perancis ini tidak Islam, tapi perilakunya sangat Islami. Yang bikin Abduh kagum itu antara lain ceritanya orang jualan koran.
Di Perancis kalau jualan koran, ya sudah korannya ditumpuk, orang butuh ngambil terus naruh uangnya. Itu batinnya abdu. Ini kalau di negaraku kayak gini, korannya habis, duitnya ndak ada. Iya. Oke. Tapi di Perancis bisa begitu. Satu ketika dia pulang ke Mesir di Iskandaria, baru menginjakkan kaki ke sana, ada pencurian. Apa ya pencurian? Pokoknya ada, ya mungkin kayak gini neng masjid terus kotak infaknya dicuri gitu kan. Nah, padahal baru saja saat dia mendarat di Mesir itu dia dengar suara adzan yang luar biasa yang bikin dia hampir nangis. Tapi setelah itu kok lihat umat Islam ada yang mencuri. Sementara di Mesir sampai korannya dibiarin aja, ndak ada orang berani curang ngambil koran tanpa bayar. Terus keluarlah kalimat yang luar biasa yang terkenal sampai hari ini dari Abdu, "Dhahabtu ila biladil ghorbi ra'aitul Islam walam arol muslimin wa dhahabtu ila biladil arabi ra'aitul muslimin walam arol Islam." Aku pergi ke negara barat, kulihat Islam tapi tidak kulihat Muslim. Dan aku pergi ke negara Arab, kulihat Muslim tapi tidak kulihat Islam. Di sekeliling kita Muslim banyak, tapi nyari Islam susah. Di barat tidak ada Muslim, tapi banyak sekali perilaku-perilaku Islam. Itu kegelisahannya Abdu dulu, abad 19 awal. Saya tidak tahu di Indonesia sekarang masih kayak begini apa enggak. Jadi Islam banyak, di mana-mana simbol Islam bertebaran, tapi Muslimnya sedikit. Muslim banyak, Islamnya nggak kelihatan. Hari ini yang kita lihat hanya Muslim, Islam tidak terlihat. Di Barat Muslimnya tidak ada, Islamnya kelihatan. Ini sindiran luar biasa pada umat Islam zaman itu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin lebih parah. Jadi zaman itu umat Islam itu kehilangan nilai-nilai keislamannya, bahasa lainnya itu. Sementara Barat yang tidak kenal Islam, hidupnya sangat Islami. Itu problem besar bagi Abdu. Berarti apa? Perjuanganku harus ini. Gimana caranya orang Islam itu ya selain identitasnya Muslim, perilakunya juga Muslim, Islami. Tidak gegeran sesama, tidak caci maki, tidak blok-blokan, tidak saling mengkritik. Nah, itu misinya Abdu. Jadi dhahabtu ila biladil ghorbi ra'aitul Islam walam arol muslimin. Kalau kalian tidak percaya, habis ini bukalah Twitter, apa bukalah Facebook, WA. Isinya kan saling menjatuhkan sesamamu sendiri. Yang kamu kritik itu ya temanmu sendiri yang sesama Islam. Yang kamu maki-maki juga saudara Muslimmu. Kamu yang ikut maki-maki, dia maki-maki duluan sih. Terus kamu niru. Oke. Cuma akhirnya ya semuanya jadi peradaban caci maki. Oke. Maka Abdu mencanangkan 4 agenda besar. Ini saya ambil dari tulisannya Gib. Yang pertama, agendanya Abdu adalah purifikasi. Islam sudah terlalu kotor, sudah banyak dikotori oleh hal-hal yang tidak Islami. Kalau di level ibadah ya Islam dikotori oleh bid'ah dan khurafat. Secara umum dikotori oleh gagasan, komentar, ajaran, pendapat
Yang sekarang tidak bisa lagi dibedakan mana Islam yang asli, mana pemikirannya orang, pendapatnya orang tentang Islam. Kita sudah mati-matian ngeyel, diskusi, memperjuangkan, ternyata yang kita bela bukan Islam tapi gagasannya orang tentang Islam. Maka perlu proyek namanya purifikasi. Purifikasi itu sadarkanlah orang-orang, ini loh Islam yang asli, ayat Quran hadisnya yang asli, kalau yang ini tafsirnya. Proyeknya namanya purifikasi, penyucian, mencari originalitasnya Islam. Kegelisahannya secara umum biasanya karena umat Islam sudah sangat terkotak-kotak, kayak Afghani kemarin. Tidak ada Islam itu yang Islam saja. Selalu Islam aliran apa? Selalu Islam model apa? Ikut madhab apa? Selalu begitu. Sebenarnya tidak salah, cuma orang ikut madhab, ikut kotak itu sambil tidak sadar bahwa dia sudah terkotak dan merasa itulah Islam yang benar. Itulah satu-satunya Islam yang paling valid, sehingga yang lain semuanya pasti tidak valid. Terus lahir konflik. Dia tidak sadar bahwa itu ya cuma tafsir, itu tafsirmu, itu tafsirnya dia, itu tafsirnya mereka. Semuanya levelnya tafsir. Cuma orang sering tidak sadar bahwa itu pemahamanmu terhadap Islam tidak sama dan sebangun dengan Islam itu sendiri. Cuma kita tidak sadar. Jadi maka perlu usaha purifikasi. Ayo dibedakan, dibersihkan, dikategorikan yang jelas bahwa ini pendapatmu terhadap ajaran Islam, ajaran Islamnya ini loh. Nah, itu purifikasi. Ya kan dulu di awal-awal modern pengaruhnya Abduh masuk ke Indonesia kan populer sekali. Beberapa organisasi kan dibentuk dengan jargon ini. Dulu terkenal sekali TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. C-nya zaman dulu ya, bukan curofat, mocone khurafat. Jadi itu dulu di awal-awal modernitas dianggap penyakit karena Islam banyak campur dulu dengan toreko-toreko, dengan saya bilang tadi kotak-kotak yang macam-macam, sehingga tidak jernih lagi. Maka perlu purifikasi. Cuma purifikasi versi para pembaharu ini nanti beda dengan purifikasi yang satunya. Jargonnya sama, kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan hadis secara murni. Cuma yang satunya ya sudah itu titik. Kalau di Abduh ini ndak, kalau sudah ketemu Islam yang murni, kita hidupkan Islam yang murni itu. Dan jangan lupa mikir, namanya ijtihad. Kalau ada hal-hal yang belum terjangkau oleh ajaran Islam, bedanya di situ. Ayo kembali pada Quran dan hadis. Cuma jangan lupa berpikir, jangan lupa ijtihad. Itu proyeknya Abduh yang pertama. Yang kedua reformasi. Bedakan dengan reformasi di Indonesia. Kalau Abduh proyek reformasinya sebagian besar di dunia pendidikan. Abduh sempat jadi rektornya Al-Azhar. Dan nanti dia melakukan modifikasi pendidikan yang luar biasa. Kalau kalian hari ini teriak-teriak bahwa ilmu umum dan ilmu agama itu tidak saling bertentangan, saling berkaitan, itu sudah didului jauh oleh Abduh. Dialah yang memasukkan kurikulum-kurikulum umum ke dalam jurusan-jurusan agama. Dia yang memperkenalkan filsafat ke dalam kajian Islam.
jurusan akidah dan filsafat itu ya benchmarknya Al-Azhar, sama nama-namanya sekalian. Jadi, dan itu luar biasa karena bagi Abduh kuncinya umat Islam bisa bangkit kembali intelektualitasnya adalah filsafat. Orang mau berpikir lagi. Nah, bukan politik, bukan yang lain, tapi filsafat. Itu maka pendidikan harus kenal filsafat. Kalau pendidikannya nggak kenal, kita bikin ngaji sendiri, ngaji filsafat. Tidak masalah. Jadi banyak, kapan-kapan kita ngomong filsafat pendidikan, Abduh salah satunya. Dia melakukan banyak reformasi di bidang pendidikan. Oke, ya saya kasih contoh satu tadi yang filsafat. Di luar itu macam-macam. Itu namanya reformasi, karena perubahan sosial dimulai dari pendidikan. Kalau dimulai dari pendidikan, terus muncul kesadaran di tengah masyarakat, sehingga menata ulangnya lebih mudah, masyarakatnya sadar. Kalau kita dulu kan enggak, mulainya dari dunia politik, akhirnya kebingungan. Dulu zaman reformasi kan begitu berhasil menumbangkan orde baru, kita bingung dewe, terus mau ngapain, musuhnya sudah kalah. Selanjutnya bagaimana kita, sampai hari ini kelihatannya kita masih bingung-bingung bagaimana gitu, masih tidak jelas bangsa ini mau dibawa kemana. Kayak jargonnya Marcuse, masyarakat modern itu rasional in detail dan irasional secara umum. Kita hari ini gitu, rasionalitasnya detail, tapi mau kemana kita tidak tahu. Bangsa ini mau dibawa kemana kita ya masih tidak jelas. Mau dibikin apa kira-kira 10, 20, 30 tahun lagi, kita punya plan apa, punya cetak biru apa Indonesia ke depan, ya mungkin masih gelap. Rasional in detail, tapi secara umum mungkin kita masih bingung. Setiap 5 tahun sekali, tahun keempat kita sudah gegeran. Jadi presiden itu kerjanya hanya tahun ketiga, tahun pertama, kedua masih pontang-panting memahami, ngatur strategi. Nah, tahun ketiga baru mau kerja, tahun keempat disuruh siap-siap lagi untuk tahun kelima. Jadi kerjanya praktis tahun ketiga, itu pun kalau nggak kena kasus macem-macem. Oke, nah, akan lebih enak kalau mulainya dari dunia pendidikan, bukan politik. Meskipun di Indonesia ini kelihatannya lebih menonjol politiknya daripada pendidikannya. Ya contohnya gampang, berita politik lebih makan porsi daripada berita pendidikan. Apa ada berita pendidikan? Tidak ada ya. Kalau ada pendaftaran ulang macam-macam kan nggak jadi berita kan itu. Oke, pendidikan tidak jadi prioritas kita hari ini, padahal nyawa kita di situ. Pendidikan itu kan yang ngurusi rohani, ngurusi mentalnya. Di Indonesia departemen-departemen yang ada itu kan beberapa kan kunci, departemen pendidikan, departemen agama, departemen kesehatan. Kesehatan itu ngurusi fisiknya, pendidikan itu ngurusi mentalnya, agama ngurusi spiritualnya. Dan tiga-tiganya sudah pernah mengalami ada korupsi di situ. Itu kan agak riskan. Ini bidang-bidang paling penting loh. Harusnya fokus kita ke situ, tapi fokus kita malah lebih banyak ke politik, energi kita habis untuk politik. Maka perlu reformasi jilid kedua, reformasi pendidikan. Ya reformasinya yang agak total. Kalau selama ini kan reformasinya teknis. Reformasi teknis itu yang diurusi kurikulum, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian izin tidak masuk kuliah, gitu-gitu. Oke, ya kamu sibuk dengan hal-hal kecil. Itu yang disebut rasionalitas in detail. Tapi visi besarnya apa kita tidak punya. Oke, terus yang kedua, yaitu nanti satu tema besar sendiri, reformasi pendidikannya.
Abdu. Mungkin di filsafat pendidikan kapan-kapan. Yang ketiga, kalau bahasanya Gib, pembelaan Islam. Antara lain ketika dia nulis Risalah Tauhid. Jadi Abduh itu sangat terpesona oleh sains, tapi dia tidak meninggalkan identitas keislamannya. Cuma dia kecewa umat Islam cara mengemas tauhidnya, mengemas pendidikan agamanya tidak menarik. Nah, di antara cara Abduh untuk mempopulerkan Islam, agama, tauhid itu dengan cara yang menarik. Antara lain dia nulis Risalah Tauhid. Bukunya tipis, tapi kalau dibaca enak, simple, tidak ruwet. Orang awam juga bisa paham. Ya kalau kamu tidak paham kan karena bahasanya. Tapi sudah banyak diterjemah, tidak masalah. Itu misinya Abduh itu. Jadi saat itu dia melihat di Beirut kajian ilmu kalam kok ruwet begitu ya. Membahas ilmu kalam, tema-temanya jelimet, bahas langit semua. Kemudian muridnya paham, ndak ya ndak tahu, yang penting hafalan. Terus kalau ujian ditanyakan, manfaatnya ndak banyak. Maka lahirlah Risalah Tauhid, nanti kita bahas. Kemudian reformulasi ajaran Islam. Reformulasi itu distrukturkan ulang. Bukan ajaran Islamnya diganti, tapi formatnya. Makanya namanya reformulasi, bukan reformasi. Antara lain dengan ijtihad. Jadi yang dipopulerkan Abduh, ajaran Islam itu diformat ulang, sesuaikan dengan zaman. Kuncinya apa? Ijtihad. Orang harus mau berpikir sendiri dengan dasar ajaran agama untuk menjawab problem-problemnya hari ini. Itu namanya ijtihad. Oke, jadi 4 agenda pembaharuannya Abduh. Oke, hilang anunya. Terus ini modernisasinya ya, contoh modernisasi yang dilakukan Abduh. Memasukkan ilmu modern. Kemudian mengubah sistem hafalan jadi pemahaman, penalaran. Karena zaman Abduh orang belajar itu selalu dihafalkan. Kelemahannya hafalan itu kalau sudah ujian hilang. Kamu kan gitu, kalau mau ujian dihafalin. Ciri-cirinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti begitu ujian selesai hilang. Tidak ada manfaatnya ilmunya. Maka Abduh tidak. Ya, hafalan bagus, tapi jangan di situ. Nanti akalnya tidak jalan, tapi pemahaman dan penalaran. Terus menghidupkan metode diskusi biar orang tidak taklid, dibahas. Diskusi munadzarah. Kita adopsi itu di sini. Kalau di UIN ada istilah munakosah. Jadi munakosah itu bukan pembantaian, tapi diskusi. Iya, itu ya kamu kan ngeri kalau masuk munakosah seolah-olah mau dibantai. Nggak, itu diskusi yang produktif biar nggak taklid kan gitu. Kalau kamu masuk ke ruang munakosah jangan dibayangkan mau dibantai. Jangan dibayangkan mau dijatuhkan, enggak. Mau diajak diskusi. Dan harus pede. Kenapa? Kamu yang tahu, kamu yang meneliti dan menulis. Kadang-kadang kamu enggak pede sama yang nguji, kamu ditanya macam-macam, kamu tinggal bilang, loh Bapak kok bilang gitu, wong saya yang neliti kok. Ya. Pasti kamu lebih tahu, kamu yang neliti. Oke. Makanya masuk itu munakosah, bukan istilahnya munakosah, bukan ujian, bukan tapi munakosah. Kalau munakosah berarti diskusi, munadzarah.
Dan itu dimasukkan oleh Abdu, itu jasanya Abdu loh ya kamu. Makanya Fatihah lah pada Abdu. Dia berjasa menyelamatkanmu dari ujian pembantaian menjadi munakosah. Oke, terus meminimalisir tradisi taklid. Antara lain, mahasiswa-mahasiswa semester awal ndak usah sibuk dulu dengan syarah dan hasyiah. Syarah dan hasyiah itu kan kalau ada naskah utama, terus biasanya ulama yang lain ngasih komentar. Komentar level pertama namanya syarah. Syarah shin ya, bukan S ya. Kalau syarah S kan nanti bayanganmu syarah Azhari apa syarah Sopo. Syarah. Syarah ini kalau dikomentari lagi namanya hasyiah. Hasyiah ini kalau dikomentari lagi namanya taklik. Nah, kalau Abdu jangan sibuk di sini dulu deh. Apalagi mahasiswa-mahasiswa semester awal. Jangan kesusu dogmatis, jangan kesusu ideologis. Karena kalau sudah syarah, taklik itu biasanya sudah masuk dalam pusaran madhab-madhab, aliran-aliran tertentu yang tidak berani berpikir sendiri, beraninya hanya mengomentari. Tidak berani berpikir berbeda. Mahasiswa harus mandiri, harus produktif. Maka yang semester-semester awal dilatih berpikir dulu. Di beberapa negara yang saya tahu, ada yang mahasiswa itu mengambil jurusan itu sekitar setelah tahun-tahun pertama, tidak sejak awal kuliah. Biasanya di awal itu untuk logika sama bahasa. Nanti ngambil, kalau sudah lulus logika sama bahasa baru ngambil jurusan. Itu kalau di kita kan enggak, sejak awal sudah ada jurusannya. Gunanya apa logika sama bahasa? Ini penting. Kalau kamu bahasamu kuat, kamu bisa membaca kemana-mana, nyari referensi sebanyak mungkin tanpa harus tergantung dosenmu, gurumu. Wawasanmu bisa meningkat pesat. Terus kalau logikamu jalan, kamu tidak sekedar menghafalkan, menelan mentah-mentah, tapi bisa menganalisis. Cukup kamu bisa logika sama bahasa, asal kamu tekun selanjutnya, kamu bisa menguasai banyak hal. Baru setelah itu cari minatmu apa. Nah itu mungkin visinya Abdu di awal-awal. Jangan kesusu ingin mengkritik orang, jangan kesusu ingin mengomentari. Dikasih bekal inti dulu, yaitu logika sama bahasa. Nah, itu maunya Abdu. Boleh kalian tiru. Bahasamu diperkuat. Syukur-syukur tidak cuma 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Jawa. Ya, yo ditambahilah bahasa Inggris, terutama bahasa Arab. Kamu nanti kalau masuk surga bingung loh kalau nggak bisa bahasa Arab. Loh, orang sana bahasa Arab. Jadi Arab itu kan luhatul jannah, itu kan pakai bahasa Arab. Nanti kamu sudah enak-enak masuk surga, mau pesen apa ndak bisa bahasa Arabnya kan susah. Ingin ini, ingin itu, nggak bisa bahasa Arab susah kamu. Belajar sejak sekarang. Bahasa Arabnya bidadari apa, yang mau minta bidadari, kalau nggak bisa nggak capek. Pakai bahasa Arab. Makanya belajarlah bahasa Arab. Oke, yang terakhir itu yang menarik. Kalau di Abdu bikin sistem pendidikan baru, masa belajarnya diperpanjang, liburnya diperpendek. Nah itu ya. Kamu kan seneng kalau bolak-balik berai libur itu seneng. Dibalik sama Abdu, belajarnya diperpanjang, liburnya sebentar saja. Karena ini mengejar waktu ini. Karena kita sudah kalah lama oleh Barat. Kalau masih suka libur ya kita kapan bisa nyalip mereka. Nah itu Abdu antara lain pembaharuannya. Terus Risalah Tauhid tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini karena dia terinspirasi nulis kitab ini saat dia ngajar di Beirut. Katanya Abdu, umat Islam itu menjelaskan tauhidnya terlalu jelimet dan menghindari
paparan-paparan rasional. Padahal Islam itu sangat rasional, sangat masuk akal. Kalau dijelaskan mudah, cuma kita yang bikin rumit. Dan sama kayak para filosof muslim, bagi Abduh akal dan wahyu itu tidak bertentangan. Selama ini kita memahami agama terlalu jelimet, maka perlu direformasi, direset. Kalau HP direset kayak cetakannya pabrikan, kembalikan ke yang original. Terus kita struktur ulang. Karena dalam cermatan Abduh, sebelumnya Islam sudah terlalu rumit, terlalu ruwet, sehingga Islamnya sendiri tidak kelihatan. Itu yang mungkin kayak sabdanya Nabi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutupi oleh umat Islam sendiri. Harusnya Islam itu rahmatan lil alamin, tapi rasanya kok Islam itu sumber masalah, jadi sering merusak, jadi sering. Itu karena ketutupan oleh umat Islam. Jadi kita sendiri yang nutup-nutupi Islam, sehingga bagusnya Islam, indahnya Islam tidak kelihatan. Maka harus direset. Sudah tidak usah dicermat kesuwen, direset aja, seret, mulai dari nol. Kayak di pom bensin itu, mulai dari nol ya, kita bangun pelan-pelan Islam yang baik. Itu lebih enak. Itu gunanya dia terus nulis risalah tauhid. Nah ini yang unik dari Abduh. Karena dia seorang rasionalis, maka bagi Abduh orang beriman itu akal dulu. Rukun iman itu kan dari 6 itu kan, yang pertama kan beriman pada Allah. Kalau sudah beriman pada Allah, baru dalam tanda petik pembantunya Allah namanya malaikat kita imani, baru utusannya Rasul kita imani, baru wahyunya kitab suci kita imani, dan seterusnya. Berarti sebelum beriman pada Allah, ya akal. Berarti untuk menemukan Allah pakai akal. Kok tidak pakai Quran, Pak? Luang Allahnya belum diimani kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk Quran. Yang diimani pertama kan Allahnya. Berarti sumber iman pada Allah itu harus pakai akal. Kalau sudah akal menemukan Allah, baru terus percaya pada utusannya, percaya pada wahyunya, percaya pada ketetapannya. Kalau Allahnya sendiri belum diimani, ya tidak mungkin percaya pada yang di bawahnya. Maka kalau percaya pada Allah itu dasarnya kok Al-Quran atau wahyu, kebalik. Kalau bahasa logika namanya tasalsul, atau pakai bahasa Inggris tautologi. Tautologi itu nanti bulat. Kenapa kamu percaya pada Allah? Ya, karena Quran menyebut itu. Lah Quran itu apa? Quran itu wahyu dari Allah. Jadi kan bulat. Harusnya katanya Abduh, percaya pada Allah itu temukan Allah dengan akal budimu. Pasti ketemu. Karena satu-satunya yang bisa ditemukan akal tanpa perdebatan antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah adalah bahwa Allah itu ada. Keberadaannya Allah itu, tiga aliran yang tabrak, yang sering konflik itu sepakat bahwa akal bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Baru setelah itu percaya hal yang di bawahnya. Kalau enggak, jatuhnya tautologis, jatuhnya tasalsul. Tasalsul, tautologi itu kalau dalam filsafat kan mikir bulat, enggak jelas awal dan akhirnya. Ya contohnya mikir bulat itu sering saya contohkan ya, semua yang di ruangan ini pembohong. Terus saya ngomong begitu, terus loh Bapak kan juga di ruangan ini. Oh iya ya, berarti saya juga pembohong. Kalau saya pembohong, berarti yang saya ucapkan bohong kan. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya bohong, berarti semua yang di ruangan ini jujur. Cuma kalau saya artinya semua yang di ruangan ini jujur, loh saya kan juga masuk jujur berarti kan. Berarti kalau saya jujur, yang tak ucapkan tadi benar. Semua yang di ruangan ini pembohong, loh sing bener sing di terusan.
Itu bulat, namanya tautologi. Kapan-kapan ya belajar logika lagi. Dulu di awal-awal ngaji, sesi-sesi pertama, kedua, ketiga, kita ada materi pengantar logika. Jadi katanya Abduh, dalam hal iman kepada Allah, Islam bergantung hanya pada pembuktian rasional, bukan pada kejadian supernatural atau suara dari langit. Kaum muslim umumnya sepakat bahwa urutan iman pada Allah mendahului iman kepada Rasul. Karena itu tidak tepat kalau dikatakan dasar iman pada Allah mengacu pada risalah utusannya. Justru sebaliknya, seseorang mesti beriman dulu pada Allah sebelum beriman pada kenabian utusannya. Biar tidak kebolak-balik. Gunakan akalmu, temukan Allah. Kalau sudah ketemu Allah, baru oh Allah itu ngutus nabi, oh Allah itu menurunkan wahyu, Allah dibantu para malaikat, Allah menetapkan takdir dan seterusnya. Baru masuk akal. Tapi kalau percaya pada Allah karena Allah menurunkan wahyu, itu agak bingung. Dasarnya sesuatu yang belakangan itu tidak masuk akal. Tasalsul. Jadi beriman itu akal dulu. Nah, ini agak kontroversial zaman itu. Zaman ini pun mungkin begitu bagi kelompok tertentu yang tidak terlalu suka dengan akal. Itu bisa kalian cek di Al-Islam wan Nasroniyah dari Abduh. Terus ini juga ajaran terkenal, banyak dikutip orang. Kesempurnaan Islam. Jadi Abduh menjelaskan Allah itu menurunkan agama bertahap sesuai kematangan manusia. Dan puncaknya yang paling sempurna itu Islam. Jadi perkembangan agama itu mirip perkembangan manusia. Dari kanak-kanak jadi dewasa. Fase kanak-kanaknya agama itu Yahudi. Apa? Yahudi itu banyak sekali perintah dan larangan. Kalau kalian minat, coba cek fikihnya. Ya, nggak ada fikih ya kalau Yahudi. Ya, hukum agamanya Yahudi itu macam-macam. Sholatnya aja ada kayak kalian, macam-macam. Hukum fikihnya kuat. Jadi basis agamanya itu perintah dan larangan. Kayak anak kecil. Anak kecil itu kan diperintah dan dilarang karena akalnya belum jalan. Jadi itu agama awal, versi awal. Terus ketika sudah remaja, dia tidak lagi butuh diperintah dilarang, sudah bisa bantah. Pendekatannya harus pendekatan kasih sayang untuk menyentuh hatinya. Itulah agama Kristen. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau sudah ditampar kanan, kasih. Pokoknya biar kamu ditampari terus, tidak apa-apa, kasih sayang. Ini fase remaja. Remaja itu kan masih ABG. Ya mungkin sampai usia-usia kalian itu kan masih sensitif, suka baper. Nah, kalau agama itu Kristen. Kristen itu kan kasih sayang, main perasaan. Nah, itu agama versi remaja. Itu Kristen. Puncaknya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Jadi kalau Islam ini sudah dewasa. Kalau dewasa, ya ada perintah dan larangannya, ada kasih sayangnya. Cuma yang jelas satu cirinya orang dewasa itu silahkan berpikir sendiri. Itulah dasarnya kenapa Abduh menyebut Islam itu agama yang sangat rasional, sangat masuk akal, dan sangat mendorong penggunaan akal. Karena memang karakter kesempurnaannya Islam di situ letaknya.
Kalau cuma perintah dan larangan fikih, mirip-mirip saja kayak Yahudi juga ada perintah dan larangan. Kalau urusan batin, kasih sayang, cinta dan macam-macam, Kristen juga kuat di situ. Istimewanya Islam apa? Akalnya jalan. Jadi sempurnanya Islam kalau orang akal budinya jalan. Kalau akalnya jalan, ya ngerti dia kapan harus pakai perintah dan larangan, kapan harus kasih sayang yang dipakai. Bukan berarti dibuang, tapi sekarang dia ngerti timing, ngerti kapan dipakai, dan itu cirinya Islam. Jadi Islam itu sifatnya rasional, agama yang sangat dewasa. Cirinya orang dewasa kan kalau bahasa fikih mumayyiz, akalnya jalan, bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau agama sebelumnya mungkin masih kanak-kanak. Kalau Yahudi itu belum balik, masih perintah dan larangan. Itu kan versinya Abdul, bukan saya. Kalau Kristen itu kan agama ABG, masih suka baper. Nah, Islam sempurna, itu kan bahasa lainnya begitu. Jadi Islam ada semua, perintah larangannya ada, kemudian kasih sayangnya juga ada, cuma ngerti kapan harus menggunakan perintah larangan, kapan harus mengedepankan kasih sayang. Kenapa bisa begitu? Karena ada akal, cirinya orang dewasa. Maka kalau umat Islam kehilangan kendali rasio, kendali akalnya, yo status kesempurnaan agamanya jadi luntur, kehilangan karakternya yang paling kuat. Maka harus latihan menggunakan akal secara sehat. Makanya nanti Abduh memasukkan filsafat dalam kurikulum di Al-Azhar, biar orang bisa berpikir jernih. Oke, jadi inilah analogi kesempurnaan Islam. Jadi jangan salah, Abduh itu meskipun dia mengkritik kehidupan beragama umat Islam zaman itu, dia juga punya komitmen agama yang kuat. Cuma dia bisa menjelaskannya enak. Oke, terus maka umat Islam butuh strategi untuk kebangkitannya, salafiyah. Cuma salafiyah dalam definisinya Abduh agak beda dengan salafiyah sebagai klaster aliran madhab dalam ilmu kalam. Orang banyak miss ya, istilah salaf itu macam-macam definisinya. Ada salafi itu, salafiyah itu ya aliran. Tokohnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal, itu aliran kalam. Ada salaf itu yang dirujuk salafus soleh, para ulama generasi sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in. Itu biasanya disebut salafus soleh. Makanya kalau ada pondok pesantren salaf, itu jangan dituduh, wah ini pondok keras, ini mesti pondok Wahabi. Enggak, itu pondok pesantren salaf itu berarti pondok pesantren yang menghidupkan kembali ajaran Islam dari generasi ulama salaf. Biasanya salaf itu nanti lawannya kholaf. Kalau kholaf itu ada yang pasca tabi'in, ya, ada yang pasca tabi'it tabi'in disebut kholaf. Salaf dan kholaf. Tapi ada juga salafiyah itu aliran dalam kalam yang jargonnya kembali pada Quran dan Sunnah. Ya contohnya gagasannya Imam Ibnu Taimiyah, gagasannya Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya, termasuk yang populer sekali Wahabiyah. Wahabiyah itu ada aliran salafiyah yang mendapat aksentuasi politik. Apa aksentuasi itu? Mendapat tekanan di level politiknya. Kapan-kapan belajar. Oke.
Cuma ya kalau kapan-kapan ngaji filsafat ini temanya macam-macam, jangan dianggap diajari ya. Nanti misalnya ada tema Wahabi terus wah diajari Wahabi. Kalau kayak gitu sejak lama kita rusak, karena dulu ada tema ateis segala, ada tema komunisme segala, berarti diajari jadi ateis, diajari jadi komunis. Yuk kita levelnya ilmu, biar luas wawasanmu, biar kamu tidak maki-maki orang tanpa tahu hakikatnya apa. Kamu kan sering maki orang dasar Wahabi. Untung orangnya tidak tanya Wahabi itu apa. Tanya kamu bingung sendiri nanti. Oke, bayangkan Salafi saja kan kita juga gitu. Abdu punya definisi sendiri, gaya Salafinya Abdu. Yang pertama jelas, akidahnya salafus soleh. Jadi untuk meneladani para salafus soleh, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, tapi yang diteladani apa? Semangat progresifnya. Mereka itu luar biasa menyelesaikan problematika umat zaman itu dengan dasar Al-Quran dan hadis dan sunnah. Itu kan semangat yang luar biasa. Hari ini kita tidak begitu. Kita hanya ikut saja kata mereka, ikut saja pendapat mereka. Salahnya di situ. Itu yang nanti dikenal sebagai taklid. Taklid itu bukan salah para ulama salafus soleh yang kita takliti, tapi salah kita yang tidak aktif, tidak produktif, tidak kreatif. Kita bisanya cuma manut. Padunya kita males, tapi terus kayaknya pintu ijtihad ditutup. Itu kan kasarannya ngono. Jadi ndak, kita akidah salafus soleh ya diambil semangat progresifnya. Setelah itu dengan semangat ini kita berprinsip anti taklid. Jadi jangan hanya bisanya ikut-ikutan. Setiap orang punya tanggung jawab untuk beragama, dan beragama secara bertanggung jawab. Itu antara lain jangan taklid. Terus rasional, katanya Abdu, beragama kuncinya di rasional. Bentuknya apa? Ijtihad. Itulah salafiyah. Jadi jauh dengan pendapat aliran salafi yang versi Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan tadi, meskipun ada beberapa yang sama. Oke, terus menjauh dari taklid, ciri-cirinya taklid apa? Ciri-cirinya taklid itu mengagung-agungkan para leluhur dan guru secara berlebihan. Menghormati guru ya, menghargai orang-orang terdahulu ya, tapi jangan diagung-agungkan berlebihan. Mereka orang baik pasti, para alim, para ulama di masa lalu. Cuma mereka mengatasi zaman mereka sendiri dengan gagasan mereka sendiri. Kita yang tidak begitu. Kita hanya mandek di pikiran dan gagasan mereka. Itu namanya taklid. Mendewa-dewakan pemuka-pemuka agama masa silam. Kita anggap sudah final, sudah sempurna. Itu namanya taklid. Loh Pak, kalau memang rasional, masuk akal, dalilnya kuat, kita punya pendapat sama kan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita tidak tahu apa-apa. Apakah yang diomong benar atau salah kita juga tidak paham. Sing penting karena ustadz itu, ulama itu, kiai itu idolaku, maka semua gagasannya harus tak anggap benar. Keliru sekalipun harus tak belani. Itu sudah taklid. Apalagi kan sekarang banyak tahu kalau sudah mengidolakan tokoh siapa, kiai siapa, ustadz siapa, terus jadi tidak kritis. Kita posisikan mereka sebagai bukan lagi manusia.
Kalau manusia biasa kan bisa salah. Kalau salah ya kita ingatkan. Tapi kalau sudah mengidolakan, kita biasanya sudah ora iso salah. 100% dia harus benar. Kalau ada yang coba-coba mengkritik, habis. Mesti itu grup sana yang sukanya mengkritik. Oh no wis. Kita mikirnya begitu. Itu berarti apa? Penyakit yang paling berbahaya yang dulu diidentifikasi oleh Abduh namanya taklid. Ciri taklid yang ketiga adalah kamu tidak mau berpikir sendiri. Takut dibenci orang, takut dikritik orang kalau menggunakan pikiran kita sendiri. Sebenarnya menurut saya yang kayak gitu tidak cocok, Pak. Cuma kalau saya ngomong, saya nulis, habis saya dikritik. Nanti saya dikucilkan, nanti saya nggak dianggap kelompoknya, nanti saya, ya sudah. Berarti kamu sedang kena penyakit taklid. Kita kan sering begitu. Sebenarnya tidak setuju, sebenarnya tidak cocok, tapi tidak berani ngomong. Apalagi kalau hubungannya sama orang tua-tua kita sendiri, ya habis kita. Janganlah takut. Nah, ketakutan itu, kultus itu, pengagung-agungan itu cirinya taklid. Jadi tidak kritis. Kita tidak mandiri berpikirnya, hanya ikut. Nah, itu ciri-cirinya taklid. Bukan berarti tidak boleh menyetujui pendapatnya ulama, cocok dengan gagasan ulama tertentu, tidak masalah. Yang tidak boleh itu meyakini kebenarannya mutlak, mendewa-dewakan. Dan kita tidak berani berbeda. Hari ini konflik kita sebagian besar karena kita beda ulama, beda ustadz yang kita takliti. Ada yang idolanya ustadz A, ada yang idolanya ustadz B. Itu pun sumbernya hanya YouTube. Tanpa pernah ketemu orangnya, salaman ya orang ngerti, mau cuma dengerin di YouTube. Terus kamu ngeblok Ustadz A, Ustadz B, ikut-ikutan tawuran. Kalau dia dikritik orang, ikut-ikutan. Itu situasi kita hari ini. Itu pun kalau dituduh taklid, tidak mau kita marah-marah. Ya kalian yang taklid itu, padahal kamu ya taklid. Ya. Oke. Bahkan Nabi pun bilang, la tusayyiduni, jangan kamu sayyid-sayyidkan aku. Itu maksudnya ya fair aja lah. Meskipun Nabi ya kadang-kadang keliru. Kan begitu. Minggu lalu ada cerita ketika Nabi ngomong tentang salak itu kan. Ternyata dawuhnya Nabi keliru. Para sahabat, lu kok salah Nabi? Iyalah, berarti saya memang bukan bidangku. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Di level ini la tusayyiduni, tapi di level yang Allah selalu dikontrol, yang Nabi selalu dikontrol oleh Allah, ya pasti benar, khususnya urusan agama. Oke, itu ciri-ciri taklid. Jangan taklid. Bahkan ikut Nabi pun harus tahu dasarnya kan. Namanya hadis atau sunnah. Terus gagasannya Abduh tentang perbuatan manusia. Jelas, karena Abduh mendukung akal, berarti manusia itu oleh Allah diberi kebebasan. Dari mana kebebasan itu? Buktinya gampang. Manusia dikasih akal, dikasih kehendak, dan dikasih daya. Ketika dia sudah berkehendak, dari mana munculnya kehendak? Dari pakai akalnya. Kalau sudah kehendak muncul, dayanya kita punya. Dan itu semua dikasih oleh Allah. Berarti kita bebas. Binatang, makhluk di luar manusia, tidak ada yang punya daya dan kemauan. Ayam itu tidak pernah punya inisiatif. Mbok kita sekali-sekali demo mogok, tidak usah bertelur. Kok enak manusia membantai kita tiap hari, nah, misalnya. Dia tidak punya inisiatif begitu. Binatang korban itu sudah ngerti mau disembelih, dia tidak punya inisiatif apalah. Mogok-mogok makan apa-apa. Enggak, dia enggak. Manusia yang punya gagasan itu, binatang enggak.
Coba kalau sapi itu mau disembelih, ngerti mau disembelih, kita mogok makan aja, ayo kita, oh itu. Tapi dia enggak. Ada temannya disembelih, dia masih enak saja makan, santai saja. Dia enggak mikir bahwa sebentar lagi giliranmu. Mikirnya enggak, kenapa dia enggak punya daya rasional, enggak punya inisiatif, dan tidak punya daya untuk mewujudkan inisiatifnya. Satu-satunya makhluk yang dikasih ini hanya manusia. Itu yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain. Jadi perbuatan manusia itu bebas. Buktinya ada akal, ada kemauan, ada daya. Dan jangan salah, wahyu Allah, Al-Quran itu berbicara pada akal. Kalau akalnya tidak jalan, ya kita tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi orang yang memperdebatkan mana lebih penting, akal atau Al-Quran, itu sebenarnya harus dijelaskan bahwa akal Al-Quran itu kalau tidak ada akal tidak bisa dibunyikan. Dua-duanya penting. Dan akal kalau tidak ada Al-Quran, ya dia tidak punya orientasi, tidak punya arah, tidak punya patokan, tidak punya pedoman. Jadi dua-duanya harus ada. Bahkan tidak ada yang harus dipending, didahulukan, dia tidak. Ya akalnya jalan, ya Al-Quran. Ya Al-Quran, ya akal. Dua-duanya kita butuhkan. Karena Al-Quran khitabnya adalah akal, manusia yang berakal. Makanya Al-Quran sering nyindirkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak memperhatikan, apa kamu tidak berakal. Itu kan Quran bolak-balik nyindir kita begitu. Cuma kita yang disindiri, yang sering tidak paham. Apa kamu tidak mikir? Mikir. Cuma ya kita jarang mikir. Yang pakai dalil ini kan paling cak lontong. Bolak-balik dia nyuruh kita mikir. Cuma kita jarang mikir, sukanya taklid, ikut-ikutan. Oke, jadi itu meskipun nanti kebebasan manusia itu dikerangkai oleh takdirnya Allah. Cuma takdirnya Allah itu yang kita sebut qada dan qadar itu perspektifnya pengetahuan, bukan keputusan. Misalnya setelah ini kalian mau nongkrong di kafe apa nongkrong di angkringan, itu keputusanmu sendiri, kamu milih. Tapi Allah jauh sebelumnya sudah tahu mana yang mau kamu putuskan. Gitu loh. Bukan Allah yang memutuskan kamu, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Alah, mesti angkringan, gak mungkin kafe, gak cukup duitnya. Loh, jadi takdirnya Allah itu levelnya pengetahuannya Allah tentang semua apa yang akan terjadi, bukan penentunya. Jadi Allah hanya tahu saja, kamu sendiri yang milih sebenarnya. Itu penjelasannya Abdu. Jadi arti qada dan qadar bukan Allah maksa kamu melakukan sesuatu, itu pilihanmu sendiri. Cuma Allah tahu nanti kamu milih itu. Jadi levelnya pengetahuannya Allah. Cuma pengetahuannya Allah kan beda sama pengetahuan kita. Kalau pengetahuannya Allah itu sifatnya pasti. Jadi karena Allah yang tahu segala hal sampai sedalam-dalamnya, segala variabel, segala faktor. Jadi Allah tahu dengan kondisimu semacam itu dan seterusnya, maka pasti itu yang kamu pilih. Jadi kita tetap bebas, cuma Allah mengerangkainya dengan pengetahuannya. Ada yang bilang Abduh ini pemikirannya tentang qada qadar mirip pikir gagasannya Imam Asy'ari.
yang nanti diterjemah dalam bahasa Inggris itu kan man propose, God dispose. Manusia yang merencana, Tuhan yang menentukan. Itu kan Asy'ariyah, teorinya namanya kasab. Silakan dicek rekamannya dulu. Seolah-olah manusia itu bebas, tapi sebenarnya tidak. Penentunya Allah. Itu Imam Asy'ari. Kalau versinya Abduh, kita itu sepertinya pilihan kita, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Nah itu kalau dari sisi ilmu kalam itu ya tahu sebelumnya, itu berarti sudah jelas, sudah tertulis yang akan terjadi apa. Berarti sudah ditentukan sebelumnya. Cuma kalimatnya Allah tahu sebelumnya, berarti ya ditentukan sebelumnya. Ini kan bulet tapi ya akhirnya ke situ kayak Asy'ari. Jadi kalau Imam Asy'ari kan manusia yang merencana, kita bebas merencana. Ya tapi kan Tuhan yang menentukan. Sama saja, akhirnya penentunya Tuhan. Makanya ada yang mengkritik ke Imam Asy'ari itu berbelit-belit bulet, ya akhirnya Jabariyah. Ada yang mengkritik begitu. Ya nanti tugasmu mahasiswa yang mengkaji itu tentang qada dan qadarnya manusia. Ini yang terkenal dari Abduh adalah gagasan politiknya. Nanti murid-muridnya banyak yang melanjutkan gagasan gurunya. Katanya Abduh, organisasi politik itu bukan persoalan yang ditetapkan secara definitif oleh ajaran Islam. Kalau Islam hanya mengarahkan, tidak menjelaskan definitif kita harus membentuk negara apa, monarki, teokrasi, apa, dinasti apa, ya monggo lah. Itu kan kesepakatan bersama sosial, asal tidak nabrak prinsip-prinsip tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya kebebasan dan kesadaran politik. Untuk umat bisa sadar akan kebebasan politiknya, butuh pendidikan. Jadi ujungnya nanti ya memang dunia pendidikan ini penting. Jadi harus ada kebebasan dan kesadaran politik. Untuk melahirkan kesadaran politik kita butuh pendidikan. Kalau orang sudah terdidik, silahkan berunding mau membentuk negara semacam apa, asal di situ prinsip-prinsip Islam bisa masuk. Itu politiknya Abduh. Jadi tidak dipatok harus model kayak dinasti apa, ndak. Wong dalam sejarah Islam juga macam-macam cara mengorganisasikan politiknya. Nah, jadi kenapa begitu katanya Abduh? Pemerintahan itu dalam Islam itu sifatnya bukan keagamaan tapi duniawi. Urusan tata sosial. Menurut Abduh, silahkan dibentuk organisasi sosial politiknya, cuma jangan lupa prinsip-prinsip Islam. Seperti tadi, paling tidak ada 3 prinsip besar. Yang pertama hurriyah, yang ketiga syura, dan yang kedua syura, dan yang ketiga qanun. Itu landasan sistem politiknya. Hurriyah itu kebebasan, kayak tadi ya, dan kesadaran. Kalau sudah orang-orangnya bebas dan sadar karena pendidikannya sudah tinggi, harus ada lembaga konsultatif namanya syura untuk merumuskan tata kehidupan sosial yang baik, dan kendalinya adalah qanun atau undang-undang. Jadi nanti pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Syura, majelis perwakilan kalau di Indonesia, majelis permusyawaratan. Tugasnya musyawarah.
Kalau DPR itu kan Majelis Perwakilan, tugasnya mewakili. Kalau ingin rakyat kaya, sudah diwakili oleh DPR. Kalau ingin rakyat sukses, sudah diwakili oleh DPR. Makanya namanya Majelis Perwakilan. Sudah cukup diwakili mereka. Oke, makanya kalian tidak usah korupsi, sudah diwakili. Itu syuro. Dan nanti tugasnya bikin undang-undang namanya konon. Konon inilah nanti yang landasan sistem politik kita. Hurriyah, syuro, dan konon. Terus katanya Abduh, dasarnya adalah demokrasi. Musyawarah itu kan demokrasi. Tidak diputuskan sendiri-sendiri secara otoriter, tapi dirumuskan bersama. Itu kalau bahasa ilmu politik hari ini namanya demokrasi. Dan dalam Islam itu demokrasi kan sudah dikenal lama. Apalagi ada istilah ijma. Ijma itu kan bahasa politiknya mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu syuro untuk melahirkan ijma. Dan itu sudah dikenal lama dalam dunia Islam. Jadi Abduh lebih bermain di substansinya. Ajaran Islam yang mewarnai sistem politik, bukan formalitasnya. Kalau formalitasnya negara mau dibikin seperti apa silahkan. Mau kayak Indonesia ini monggo. Mau kayak Iran monggo, mau kayak Arab Saudi monggo. Yang penting prinsip-prinsip substansial Islam, syuro, konon, hurriyah tadi masuk. Jadi itu visi politiknya Abduh. Disinilah tanggung jawab kekhalifahan kita. Termasuk harus kreatif, mandiri, dalam bentuk ijtihad. Oke, selanjutnya geser ke isu sains barat. Katanya Abduh, diakui atau tidak, barat itu maju dalam bidang sains, teknologi, peradaban. Maka kita harus belajar dari barat. Tapi jangan lupa barat juga ada kelemahan-kelemahannya. Kita pelajari kelemahan-kelemahan itu dan kita atasi sehingga jadi kekuatan kita. Jadi kita harus selektif dan kritis. Kita pilih yang relevan, kita sesuaikan dengan situasi kita. Itu cara menyikapi barat. Jangan anti 100%, juga jangan pro 100%. Itu namanya selektif dan kritis. Jadi tidak mengambil begitu saja, tapi pilihlah yang cocok, yang selektif. Kalau tidak cocok ya jangan. Kuncinya peradaban kita hari ini itu ada di kata-kata selektif. Kalau tidak ya kita tetap akan kalah. Kalau sudah selektif, kayak HP ini bisa positif, bisa negatif. Kontennya bisa sangat bermanfaat, juga sangat merusak. Tinggal kita selektif atau tidak. Pengetahuan ilmu juga begitu. Teknologi juga begitu. Jadi tinggal kita, mana yang kita cocok dan mana yang tidak. Yang sesuai dengan visi, misi, religius, spiritual kita dan mana yang tidak. Itu cara menyikapi. Bukan dibuang semua. Kalau dibuang semua kita eman-eman. Nanti kita setback peradabannya. Atau diambil semua. Kalau diambil semua, kalau sana sudah rusak, kita nanti ikut rusak. Jadi selektif dan kritis. Ini kalau diucapkan simple, cuma prakteknya butuh banyak teori pendamping. Untuk kritis saja kamu butuh beberapa teori pendamping menghadapi barat. Ya salah satu contohnya Saintia Sakranya
Hussein Nasr beberapa waktu yang lalu. Itu untuk mengkritisi. Jadi dia tidak selalu jagoan, nggak selalu bagus, tapi juga tidak jelek. Buktinya maju sekarang. Nah itu cara menyikapi Barat modern. Oke, terus ya, Al-Quran, kitab suci kita itu, katanya Abduh, posisinya adalah hudan wa rahmatan. Bukan fiksi loh ya. Ya, jadi Al-Quran itu hudan wa rahmatan. Ya, sekarang mulai rame gegeran itu. Kita senang sekali kalau ada gitu-gitu itu. Bahwa kitab suci itu fiksi. Wah, sekarang lumayan ada bahan. Oke, katanya Abdul tidak begitu. Quran itu kenapa dia diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena banyak umat Islam ketika berhadapan dengan Al-Quran lebih sibuk dengan khasiah, syarah, taklik, tafsir tadi. Kitab tafsir jumlahnya mungkin ribuan, jutaan di perpustakaan itu sudah. Mungkin kamu tidak bisa ngitung. Mungkin kamu sampai di laptopmu kamu kasih Al-Maktabah As-Syamilah meskipun nggak pernah dibuka. Ya, tidak ada sedikit pun yang kamu buka. Mentalnya mental kolektor. Iya, buat apa? Kayak kamu e-book banyak pak, minta bukunya, beli buku, mau ora diwaca. Al-Quran tidak bisa diposisikan begitu. Dia itu petunjuk. Suksesnya Al-Quran kalau dia menjadi hudan wa rahmatan. Sumbernya rahmatan lil alamin, sumbernya petunjuk hidup kita. Tidak berhenti di perpus atau berhenti di program-program. Kalimatnya Abduh di pengantarnya tafsir Al-Manar itu yang di juz 1, pada hari akhir nanti Allah tidak menanyai kita mengenai pendapat-pendapat para mufassir dan tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran, tetapi ia akan menanyakan kepada kita tentang kitabnya yang dia wahyukan untuk membimbing atau mengatur kita. Jadi Allah tanya, Quran itu sudah kamu jadikan pedoman hidup apa belum? Allah tidak akan tanya kamu sudah membaca tafsir apa, tafsirnya siapa. Allah tidak tanya itu. Allah sudah main apa belum dalam kehidupan kita. Jadi apa sih Al-Quran itu dalam hidup kita, itu yang ditanyakan. Jadi dia harusnya posisi ontologisnya sebagai hudan wa rahmatan, petunjuk dan rahmat. Jadi ini kritiknya Abduh pada tafsir-tafsir yang hanya berhenti di perpustakaan, di berjilid-jilid kitab tafsir tanpa punya relevansi nyata. Makanya dulu waktu kita membahas teologi pembebasan itu kan rata-rata hampir semua tokoh teolog pembebasan bilang pahami praksis ajaran Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah baca satu ayat, coba rumuskan ayat ini kalau sehubungan dengan hidupku aku harus melakukan apa. Ayatnya Qul huwallahu ahad, bahwa Allah adalah satu-satunya. Nah ini dalam hidupku manifestasi Allah satu-satunya itu apa? Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Apa yang harus aku lakukan dalam hidup untuk menunjukkan bahwa Allah lah tempatku bergantung satu-satunya? Itu namanya Quran jadi hudan wa rahmatan. Bukan lagi debat tafsir siapa yang paling benar, paling baik. Dan itu tidak ditanyakan oleh Allah. Yang ditanyakan, kamu sudah berpedoman pada Quran atau belum? Oke, ya insya Allah kalian semua kan punya Quran toh? Ya, meskipun jarang dibuka. Ya, sekarang kamu bisa alasan lu kan gak harus dibuka toh Pak, sekarang di HP aja ada kan gitu. Ya meskipun di HP ada ya sama aja. Paling kamu download aja, buka ya jarang. Ya.
Oke, ya memang situasinya sudah akhir zaman. Alasannya kan ngono. Sudah tidak kayak dulu lagi. Kamu selalu bilang gitu. Kemarin sudah dikritik kan, alasannya akhir zaman kan memang begitu, Pak. Ya. Oke. Ini yang dari Al-Manar. Saya singgung sedikit karena sekarang banyak orang yang dikit-dikit Qur'annya, dikit-dikit Qur'annya. Tidak salah, dia benar, cuma tidak gampang. Untuk orang bisa memahami Al-Quran, katanya Abduh, syaratnya paling tidak harus menguasai ilmu bahasa. Jadi, karena Al-Quran itu kadang-kadang lafadznya sama, maknanya beda. Ada yang redaksinya beda, maknanya sama. Maka kita harus ngerti ilmu bahasa, nahwu, shorof, termasuk balaghah, ilmu untuk mengetahui struktur bahasa. Yang ketiga, ngerti ilmu humaniora untuk membantu pemahaman ayat yang berhubungan dengan kemanusiaan. Al-Quran itu pertama-tama sebenarnya ngomong kepada akal, kepada manusia, untuk manusia. Maka hati-hati dengan ayat-ayat sain. Kadang-kadang Allah itu ngomong ayat-ayat yang hubungannya sama sain itu tidak semata-mata ngomong sain, tapi semata-mata memberi isyarat, memberi petunjuk pada manusia. Mungkin tentang kebesaran Tuhan, mungkin tentang kekuasaan Tuhan. Maka harus ngerti ilmu humaniora, ilmu tentang manusia. Sosiologi, antropologi, geografi harus paham. Kenapa Al-Quran itu ngasih simbol surga semacam itu, neraka semacam itu, menggunakan isyarat A, isyarat B. Nah, itu ilmunya ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan. Ya contohnya misalnya harus ngerti budaya Arab. Misalnya budaya Arab, Al-Quran ngomong kita harus tidak durhaka pada orang tua. Kalimatnya wala taqul lahuma uffin. Itu kalau diartikan letterlock, kita tidak lihat struktur setting budayanya Arab, itu kan berarti tidak boleh ngomong pada orang tua. Jadi kalau ada bapakmu, ibumu, kamu nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi kalau misuh boleh misalnya. Misuh kan tidak ada dalilnya, misalnya begitu. Kan tidak begitu. Di Arab mungkin zaman itu itu sudah kasar kalau di depan orang tua. Ya mungkin kayak orang Jawa bilang su gitu. Padahal ya mungkin di luar Jawa orang ngomong su nggak kaget. Tapi di sini kan konotasinya jadi jelek. Meskipun cuma su, kalau di Arab cuma itu kan kasar. Loh, cara memahami begini, kalau kita nggak ngerti humaniora susah. Ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk tentang poligami, termasuk tentang suami istri, termasuk tentang surga neraka, isyarat-isyaratnya, simbol-simbolnya. Kita butuh ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang keempat, kita butuh ilmu sejarah pemikirannya umat Islam. Jadi kalau ini sejarah transformasi hidayah, bahasanya Abduh. Karena tafsirnya Abduh itu kalau ilmu tafsir dikategorikan tafsir adab ijtimai. Jadi bagaimana Al-Quran dalam sejarahnya menjadi petunjuk bagi umat Islam, itu kita juga harus ngerti. Kalau yang tadi humaniora, sekarang kita ngerti sejarahnya, sejarah pemikiran berdasarkan Al-Quran, terus baru sejarah Nabi, sirohnya Nabi Muhammad. Ini kualifikasi seorang mufassir. Jadi kalau ingin ngerti Al-Quran harus belajar. Kalau ada orang, mari kita kembali pada Al-Quran dan hadis, oke, sip, itu luar biasa, ayo belajar. Nggak ujuk-ujuk terus buka terjemahan.
Kalau buka terjemahan nanti jangan-jangan nanti ada suami mukuli istrinya terus buka Quran. Lah di Quran ada. Ya kan? Kan ada fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ada dalilnya laki-laki mukuli istri. Kalau sebaliknya kan tidak ada, istri mukuli laki-laki tidak ada. Jadi begitu istrinya mau membalas, tidak ada dalilnya. Susah. Nah itu tidak bisa. Maka perlu ilmunya. Ada ilmunya. Jangan dijujuk terjemahan. Oke. Latihan ngaji sebentar ya. Beberapa kontroversi dari Abduh. Yo, ben jadi ngaji tenanan. Ono kitab kuningnya. Ada beberapa tafsirnya Abduh yang kontroversial karena Abduh sangat terpesona dengan sain. Tapi ya, tafsirnya sangat rasional. Hal-hal yang kita anggap metafisik dalam tafsirnya Abduh terus jadi rasional. Misalnya ini, yang surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan ada toiron ababil yang bawa batu-batu dari neraka sijil. Katanya Abduh, waqad bayyanat lana hadhihi surah al-karimah, dan jelaslah bagi kita dalam surat yang mulia ini anna dzalika al-judari au tilka al-hasoba, bahwa yang menyerang pasukannya yang mau menyerang Ka'bah itu adalah judar. Judari itu kayak wabah campak atau hasobah. Hasobah itu cacar. Jadi nasaat min hijarotin ya bisatin sakotot ala afrodal jaisi, yang muncul dari batu-batu kering yang diturunkan, dilemparkan pada afrodil jaisi, para anggota pasukan, biwasitoti firokin azimatin minat toiri, dengan perantara sekelompok besar burung, mimma yursiluhullahu ma'arif, dari yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah bersama angin. Faya juzulaka anta takida, maka engkau boleh meyakini anna hadzat toiro min jinsil ba'udi, bahwasanya burung ini, jangan dibayangkan burung yang besar-besar. Katanya itu boleh kamu imajinasikan, kamu yakini bahwa dia min jinsil ba'udi, mungkin sebangsa nyamuk, awidzubabi atau lalat, alladzi yahmilu jarosima ba'dil amrod, yang membawa jarosim. Jarosim itu semacam virus. Virus-virus yang menyebabkan sakit. Wa inna hadzal hayawan as-shaghir, dan sesungguhnya hewan kecil ini yang kalian semua alladzi yasummunahul an, yang kalian semua hari ini menyebut bil mikrobi, dengan mikroba. Layah rujuanha, tidak berbeda dengan itu. Jadi kalau dulu tafsirmu kan tentaranya Abrohah yang mau nyerang itu didatangi banyak sekali burung bawa batu dari neraka. Batu dari neraka kan panas, terus diturunkan, terus bolong-bolong semua, bawahnya mati semua. Tapi tafsirnya itu tidak begitu. Jadi pasukan besar ini diserang oleh kuman-kuman penyakit, virus-virus penyakit yang dibawa oleh binatang-binatang kayak lalat, kayak nyamuk. Mereka digigiti oleh nyamuk-nyamuk, oleh lalat-lalat itu, sehingga terkena virus. Hari ini kita sebut cacar atau campak. Hancur deh mereka. Jadi jangan dibayangkan ceritanya kayak film animasi yang dijatuhi. Oh itu kan, ini namanya tafsir rasional. Jadi hancurnya pasukannya Abroha itu karena diserang oleh virus. Kayak kamu kena pilek itu. Cuma mikroba ini yang cacar atau campak.
Dan zaman itu mungkin belum ada obatnya. Jadi itu contoh tafsir rasionalnya Abduh. Atau malaikat. Malaikat juga definisinya khusus kalau di Abduh. Fakullu amrin kulliyin qaimun binadhimin mahsusin tamat bihil hikmah al-ilahiyah fi ijadihi. Maka segala hal yang sifatnya universal itu qaimun binadhimin mahsusin, memiliki aturan khusus. Tamat bihil hikmah ilahiyah fi ijadi, yang sempurna hikmah ketuhanan dalam keberadaannya. Fa innama qiwamuhu biruhin ilahiyin, maka sesungguhnya qaim tadi apa? Qaim itu aturan alam sunnatullah, biruhin ilahiyin, yang dibalik itu ada ruh ketuhanan. Summiya fi lisanis syar'i malakan, dalam bahasa syariat disebut malaikat. Waman lam yubali fit tasmiyati bitauqifi, bagi orang yang tidak terlalu lam yubali itu tidak peduli, yang tidak terlalu fokus, tidak terlalu peduli dengan penamaan yang pakem itu, penamaan yang baku malaikat itu, yusami hadil ma'ani, bisa memberi nama kekuatan kemalaikatan itu al-quwa at-tabi'iyah, kekuatan alam, dayanya alam semesta. Siapa yang membuat misalnya ketela itu jadi manis, kita kan menyebutnya dulu malaikat. Siapa yang membuat air kelapa itu segar sekali, kita sebutnya malaikat. Katanya Abduh, ya kalau bahasa syarak disebut malaikat, tapi bahasa ilmiah itu namanya kekuatan alam, al-quwa at-tabi'iyah. Kita menyebutnya sunnatullah, ketetapan Allah dalam alam. Nah itu, ini ya mesti kontroversial, tapi itu tafsir rasional, termasuk jin. Kamu kan bingung, jin-jin itu kan sekarang banyak di TV. Nah, yo, katanya Abdul, kita salah mendefinisikan jin itu. Al-mutakallimuna yaqulun innal jinna ajsamun hayatun khafiyatun laturo. Sesungguhnya jin itu ajsam. Ajsam itu jasad yang hidup, khafiyah yang sangat ringan, laturo tapi tidak terlihat. Waqad qulna fil manar wa iramarra, dan sudah kita katakan di tafsir al-manar ini beberapa kali, innahu yasihu ayyuqala innal ajsama al-hayyah al-khafiyah allati urifat fi hadzal asri. Sesungguhnya jasad-jasad yang hidup, yang khafiyah, yang ringan sekali, yang kecil sekali tersembunyi, yang dikenal di masa ini, diketahui pada hari ini, biwasitotin nadzorat al-mukabbirah, dengan perantara nadzorat al-mukabbirah itu bahasa Arabnya apa? Mikroskop. Dengan perantaraan mikroskop, watu sama bil mikrobat, dan disebut mikroba, jasad kecil-kecil itu, yasihu antakuna nau'an minal jinni, boleh kita kategorikan termasuk sejenis jin. Loh, jadi mikroba itu virus-virus itu yang kamu nggak bisa lihat, bisanya pakai mikroba, pakai mikroskop, itu juga jenisnya jin. Jadi kalau kamu kena flu, itu sama dengan kesurupan jin. Itu kan mikrobanya masuk kesurupan jin. Ya untungnya kamu nggak terus menyanyi sendiri, sendiri. Tapi itu katanya Abdus semacam itu analoginya. Cara kita mendefinisikan jin itu berarti ya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Itu kan sama-sama tidak kelihatan virus-virus itu. Itu jenisnya jin. Waqad sabata annaha ilalun li aksaril amrod, dan telah tetap bahwa mikroba-mikroba itu sebab dari banyak amrod. Ini yang menyenangkan bagi perempuan. Abduh dalam tafsirnya anti poligami.
Ya. Oke. Jadi bagi ibu-ibu yang nyari dalilnya untuk biar tidak poligami, cari tafsirnya Abdu. Itu saya ambil dari Al-A'mal Al-Kamilah li Mu'alafati Abdu. Jadi saya bacakan ya, lumayan ngaji kitab kuning. Amma awalan, adapun yang pertama, fali anna syartot ta'addudi huwa tahakkuk minal adli, karena syaratnya nambah istri itu adalah mewujudkan keadilan. Wa hadza syartu mafqudun hatman, dan syarat ini pasti tidak bisa dipenuhi. Fa in wujida fi wahid minal milyun fala yasihu ayyattakhidha qaidatan. Meskipun kalau ada di antara 1 juta orang ada satu yang bisa adil, tapi kan tidak sah kalau dia dijadikan patokan. Wa mata walabal fasadu ala nufusi wasara minal murajjahi alla ya'dilar rijal fi zaujatihim, dan ketika secara umum pasti terjadi rusaknya jiwa. Rusaknya jiwa itu mungkin bingung, stres, sumpek, depresi. Dan sementara di sisi lain secara umum juga yang lebih kuat kemungkinannya laki-laki tidak bisa adil pada istrinya, maka jazalil hakim, boleh bagi seorang hakim ayyamna at-ta'adduda, untuk melarang nambah istri, awul alim ayyamna at-ta'adduda mutlaqun, atau seorang alim, seorang ulama melarang laki-laki kawin lagi. Ya problemnya kalau di Indonesia kan kalau mau kawin tidak pakai izin hakim atau ulama, kawin ya kawin. Mura'atan lil aghlab, untuk menjaga, untuk berdasarkan lil aghlab, yang biasanya. Wasanian, dan yang kedua, itu argumen pertama itu. Argumen kedua, qad ghalaba su'amu amalatir rijali li zaujatihim inda ta'addudi. Sudah umum, maksudnya banyak cerita jeleknya hubungan antara laki-laki dengan istrinya saat dia kawin lagi. Wahirmanihim min hukukihinna fin nafaqah warrohah, dan merampas hak istri-istri mereka dalam nafkah dan kenyamanannya. Walihadza yajuzu lil hakim walil qaim ala syar'i, boleh pada seorang hakim atau yang mendirikan syariat ayyamna at-ta'addud, untuk melarang nambah istri daf'an lil fasadi al-ghalib, demi menghindari kerusakan yang biasa terjadi. Jadi alasannya darul mafasid, menghindari kerusakan. Oke, nah itu contohnya tafsirnya Abdu. Ya ini mesti rame ketika dia terang-terangan mengkritik praktek poligami. Oke, itu beberapa quote boleh diambil dari Abdu. Al-batilu ya la yasiru haqqon bimururiz zaman. Kebatilan itu tidak akan menjadi hak dengan berlalunya waktu. Kalau ingin kebatilan jadi hak, perjuangkan. Jangan didiamkan, jangan ditunggu. Kalau ditunggu tidak akan berubah-berubah, karena al-batilu la yasiru haqqon bimururiz zaman. Innama baqaul batil fi ghaflatil haqqi anhu. Sesungguhnya tetapnya kebatilan, berlangsungnya terus kebatilan karena kelalaian kita pada kebenaran. Fi ghaflatil haqqi anhu. Innallaha alimun bikulli syai'. Allah itu yang maha tahu, maha ilmu tentang segala sesuatu. Wala yataqarrabu ilallah bisyai'in kal ilm. Maka tidak ada yang lebih bisa membuat kita dekat dengan Allah kecuali dengan ilmu. Karena Allah itu alim, cara paling mudah untuk dekat dengan Allah adalah jalur ilmu.
Makanya perbanyak belajar, perbanyak ngaji, perbanyak forum ilmu, karena di situ kita bisa mudah dekat sama Allah. Innal haqqo halimun wal batilu safihun. Sesungguhnya kebenaran itu halim, sabar, penyayang. Wal batil safihun, dan kebatilan itu bodoh. Maka cara paling mudah untuk mendeteksi sesuatu itu benar apa salah, ada ndak unsur kasih sayang dan unsur kesabaran di sana. Karena innal haqqo halimun wal batilu safihun, dan kebatilan itu kebodohan. Di mana ada perilaku bodoh, pasti di situ kebatilan. Oke, masih ada satu. Man la yadzuku ladzatal amalil ikhtiyari la yadzuku ladzatar rohah. Barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya usaha ikhtiar, tidak akan merasakan nikmatnya istirahat al-hakikiyah, yang hakiki. Li'annallaha ta'ala la yadzu'ur rohah bighairi amal. Karena Allah tidak akan meletakkan nikmat istirahat tanpa adanya usaha. Tidurnya orang capek karena bekerja beda dengan tidurnya orang capek karena nongkrong dan santai-santai. Nilainya beda. Nah, itu kalimat ini, kamu kopi yang besar kamu tempelkan di kamarmu. Ya, jadi biar kamu, kalau kamu merasa sering tidak bisa tidur, sering tidak bisa istirahat, mungkin kurang amal al-ikhtiyari. Porsimu lebih banyak santainya. Kok kepala saya rasanya pusing ya Pak? Ayo kamu nunduk terus lihat HP 24 jam. Ya mesti aja kepalamu pusing. Kurang amal ikhtiarnya. Baru kalau amal ikhtiarmu terpenuhi, Allah akan menganugerahkan nikmatnya istirahat. Oke, sudah jam 10, saatnya istirahat sekarang. Ya, sudah capek. Oke, alhamdulillah, lumayan ya kita banyak ngaji kitab kuning hari ini. Biar kelihatan kayak ngaji beneran. Itu Muhammad Abduh dan pembaharuannya. Minggu depan kita lanjutkan dengan Iqbal. Kalau tadi Abduh reformulasi, minggu depan Iqbal dengan istilahnya sendiri rekonstruksi. Reconstruction of religious thought in Islam. Sama-sama tokoh pembaharu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.